Setiap manusia kita sadari bahwa 80% paling nggak tubuh kita ini membutuhkan air. Maka itu kebutuhan air bersih merupakan pokok utama daripada setiap manusia. Anda harus tahu bahwa di negeri kita sendiri Indonesia masih kurang lebih 72 juta orang manusia yang belum mendapatkan akses air bersih. Surprise guys ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama bagaimana kita bisa menyoroti sekaligus memberikan solusi untuk 72 juta manusia yang ada di Indonesia. Bahkan data yang sangat mengejutkan sekaligus merupakan tantangan 2040 Indonesia ada dalam satu titik krisis akan kebutuhan air bersih. Dan bersama dengan saya langsung saja Mas Sowam yang adalah seorang yang sudah menggeluti dan memberikan solusi kepada kurang lebih jutaan orang yang ada di Indonesia ini sebagai pendiri sedekah air. Mas Wawan, apa kabar? Baik Pak. Baik-baik semuanya Mas? Alhamdulillah baik. Itu air ya, kita menyadari bahwa kebutuhan manusia tubuh kita ini 80% lebih air ya Mas ya. Betul. Sedekah air, ini satu yayasan dan bagi saya satu gerakan yang cukup signifikan. Bisa ceritakan sedikit nggak Mas tentang sedekah air itu? Iya, jadi sedekah air ini sebuah wadah ya dari kami penggerak atau pecinta gerakan untuk berbagi air gitu di Indonesia. Jadi fokus utama kami adalah membangun akses air bersih ke warga yang kekurangan akses air bersih atau tidak ada sama sekali akses air bersih di satu tempat tertentu gitu Pak. Iya, iya. Kalau saya lihat dari statement daripada sedekah air ini cukup menggelitik nih Mas. Ya kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik, bermanfaat bagi manusia. Maksudnya apa sih Mas nih Mas? Iya, jadi di Islam itu memang ada satu hadis Pak. Oke. Jadi kalau manusia itu yang paling bermanfaat itu yang paling baik gitu. Dan kami menyadari itu bahwa memang juga ketika kita bermanfaat ke orang lain itu manfaatnya bisa balik lagi ke kita. Wow, ini luar biasa, sangat mulia ya Mas. Bagaimana kita sebagai manusia bisa bermanfaat bagi manusia lain. Mas Awan, kalau kita bicara tentang sedekah air, bisa ceritakan nggak awal mulanya sampai misi ini mewujudkan sebuah kegerakan di Indonesia ini Mas? Iya, kalau dari awalnya itu di 2013 akhir. 2013? Iya, simply masalah ketidakadaan air bersih untuk wudhu aja di satu musola di Jakarta. Pertama kalinya. Pertama kali itu masalah air wudhu aja di satu musola. Kemudian saya ajak teman-teman melalui platform sosial media. Dana donasinya tuh berlebih Pak. Oke. Iya, teman-teman langsung antusias semua gitu untuk berdonasi. Akhirnya saya punya kewajiban untuk menghabiskan donasi itu untuk program yang lain gitu. Program air bersih di satu lokasi yang lain. Dan itu ketika sudah dapat lokasi yang kedua, ketiga itu sudah air bersih itu bukan masalah air wudhu aja, tapi memang udah kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi di lokasi-lokasi yang kedua, ketiga itu sudah bukan masalah air wudhu aja, tapi untuk minum, untuk konsumsi itu udah dapat permasalahannya itu gitu. Akhirnya saya sadar ya bahwa ini air bersih ini memang kan saya sering melihat data Susenas dan lain sebagainya juga Pak. Jadi pas dilihat ternyata Indonesia tuh masih PR nih untuk menyediakan akses air bersih ke masyarakat gitu, karena memang ada 72 juta orang yang belum mendapatkan akses air bersih di Indonesia. Jadi kalau tadi lihat dari kekurangan air wudhu di masjid lalu berkembang sampai menjadi konsumsi masyarakat di sekitarnya. Bahkan data tadi 72 juta ya Mas ya. Iya betul. Jadi apa aja yang menjadi program utama sedekah air? Iya, jadi program utama sedekah air selama ini memang infrastruktur Pak. Pengadaan infrastruktur di satu lokasi.
penerima manfaatnya itu bisa sekolah, bisa masyarakat gitu. Nah, kami ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama dari pengeboran, kemudian penggalian sumur, pipanisasi, filterisasi. Ini adalah tangki proses pengolahan airnya, di mana tangki ini ada proses flokulasi, koagulasi, sama sedimentasi. Nanti kita injeksikan bahan kimia di pipa inletnya, pipa inlet, kemudian dia berproses, kita injeksikan polyalum chloride atau PAC. Itu fungsinya untuk mengikat vlog yang ada di air bakunya. Kemudian setelah itu, ini ada juga sedimentasi. Nanti air yang kotor itu vlognya akan mengendap, sementara yang bening itu akan mengalir ke clarifier. Setelah dari clarifier, proses selanjutnya dia masuk ke sand filter. Nah, dan sand filter itu untuk menghasilkan air yang turbidity-nya lebih rendah, lebih bening lah, sebelum masuk ke tangki reservoirnya, tangki reservoir. Setelah masuk tangki reservoirnya ini, nanti akan dipompa. Ini pompa booster, kita sebut pompa booster, untuk mempompakan dari reservoir bawah ini menuju ke reservoir yang di atas, di pesantren. Itu proses yang akan dilakukan nanti. Harapannya itu tadi gini, dari Sedekah Air pun berencana memberikan training juga. Training pengetahuan tentang pengolahan air. Ya, bekal ilmu lah. Bekal ilmu, sehingga pada saat mereka nanti sudah selesai tamat dari pesantren, kalau ditempati di daerah-daerah yang terpencil, paling tidak sudah mempunyai ilmu untuk pemanfaatan air yang belum bersih atau air yang kotor, air kali, air sungai, bisa diolah menjadi air bersih dan nanti bisa untuk dikonsumsi juga. Itu harapannya, supaya di situ juga nanti kita sampaikan lah istilahnya cost and benefitnya lah. Nah, cost and benefitnya supaya ada bekal ilmu mereka lah nanti di kemudian hari. Nah, yang itu semi volunteer, Pak. Oke. Nah, kalau yang pengurus ini volunteer. Pengurusnya semua volunteers ya. Iya. Nah, untuk yang tenaga untuk pengeborannya, itu kami ada tim, itu pekerja karyawan kami lah, bisa dibilang seperti itu. Iya. Jadi untuk proses itu apa aja sih dalam pengalaman Mas Maman, tantangan utama dalam Sedekah Air selama ini apa, Mas? Tantangan utama sih lebih karena Yayasan Sedekah Air ini basisnya komunitas, volunteer. Jadi untuk untuk memperkuat komitmen kami itu masih suka naik turun untuk gitu, motivasi Pak. Lah ya. Betul. Karena kan kami ada kewajiban lain nih di tempat lain, sementara di sini tuh sifatnya boleh dibilang part time ya. Nah, sisa waktu atau apa gitu dari kewajiban-kewajiban kami yang lain di tempat lain. Nah, itu yang PR dari Yayasan Sedekah Air selama ini. Lebih ke operasional gitu, Pak. Jadi ini luar biasa sekali ya, bagaimana proses dari satu tempat yang tidak ada air, ada akses, sampai tim Sedekah Air hadir,
apa tadi Geolistrik. Melihat bisa dibor atau enggak. Pengalaman apa yang Mas bisa ceritakan ya? Saya bisa bayangkan kalau saya sendiri sepeda ya, lalu airnya habis, haus sekali dapat air itu rasanya, gitu, ekspresinya luar biasa. Bisa ceritakan nggak Mas pengalaman di daerah mana yang paling berkesan sekali? Yang paling berkesan ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Jakarta Pak. Gitu ya? Iya, di Kabupaten Bekasi aja. Oh man. Jadi di situ Di Jabodetabek, Bekasi masih belum Kabupaten Bekasi Pak. Kabupaten Bekasi Iya. masih ada daerah yang belum dapat akses air bersih. Iya, pada saat itu ya. Oke. Oke, jadi pada saat itu memang belum ada PDAM, belum ada air bersih di sana gitu. Jadi ketika saya survei, memang mereka hanya mengandalkan air hujan aja dan kali. Dan kalinya itu juga memang mengandalkan air hujan. Jadi kalau sudah kemarau itu kering sekali. gitu. Oke. Dan lokasi itu secara peta hidrogeologi itu daerah langka air. Jadi tidak bisa dilakukan pengeboran di sana. Gagal terus, warga juga melakukan pengeboran gagal terus. Dan kami datang ke sana, ya biasa kan saya muslim pas waktu sholat mau wudhu Pak. Mau wudhu, saya tanya ke warga air wudhunya di mana. Ditunjukin empang Pak. Wow. Dan itu empangnya tuh nggak ada air masuk, nggak ada air keluar. Jadi warga mandi di situ. Ya kebayang bagaimana kualitas airnya ya. Iya, Jadi air yang tidak mengalir, empang, dan itu digunakan untuk sehari-hari. Airnya hijau berlumut gitu. Sudah tidak tidak layak untuk dipakai untuk MCK sama sekali sebenarnya. Iya. Saya pikir bercanda. Hari besoknya, pada saat itu saya wudhu pakai air mineral sih Pak akhirnya. Wow. Karena dari sisi sah tidaknya air wudhu tuh boleh jadi dipertanyakan gitu. Karena kan airnya berbau kemudian berwarna gitu. Nah akhirnya saya pakai air mineral. Pas datang lagi ke sana, ternyata memang Sama lagi. digunakan untuk Waduh. untuk mandi, untuk Untuk mandi semuanya. untuk ambil air gitu. Jadi wah ternyata bukan bercanda gitu. Ya memang kondisi airnya seperti itu. Waktu itu juga pernah liputan di sana dan akhirnya kami dengan geolistrik waktu itu menemukan sumur, akhirnya dibuat sumur gali. Dan alhamdulillah sih memang pas saat kemarau juga sumur itu nggak kering gitu Pak. Nah di titik lainnya kami membuat filterisasi dari air sungai. Jadi air kalinya itu kan kotor ya. Akhirnya kami filter dan jadi layak konsumsi gitu. Wow. Dan itu di Cibarusa di Kabupaten Bekasi. Paling Kabupaten Bekasi ya. 2-3 jam aja Pak dari Jakarta. Mas, jadi sekarang sedekah air sudah ada di berapa titik? Kalau diperkirakan itu sekitar 300-an. 300 titik di seluruh Nusantara ini ya Mas? Iya, masih Rata-rata di dikit. mana? Di Jawa, Rata-rata di Jawa betul. luar Jawa? Di luar Jawa ada tapi memang sedikit Pak. Masih minimal lah. Yang paling jauh itu di Aceh. Kemudian kalau di Sulawesi ada, di Sulawesi juga, di Kalimantan ada, di NTT ada, di Papua juga ada pernah sekali. Wow. Mas Awan, kalau kita lihat apa yang disebut mini water treatment plant, bisa diceritakan nggak kepada teman-teman apa sih prosesnya atau apa itu mini water treatment plant, di mana air sungai sekitarnya disuling, difilter, lalu dijadikan air yang layak konsumsi itu gimana tuh Mas? Iya, itu yang di Cibarusa tuh. Jadi kami membangun mini water treatment plant di sana. Jadi dari air kali itu kami filter, kami bawa pipanisasi dulu, didorong ke lokasi yang dekat penduduk gitu, pemukiman. Nah dari situ ada tangki intake, kami
kami proses dulu, kami endapkan dulu. Habis itu baru difilter berdasarkan pakai filter ini aja mekanis. Oke. Airnya sih bersih Pak, TDS-nya berkurang, kemudian ada pakai carbon filter juga, jadi tingkat keasamannya juga jadi netral. Itu semua titik dibuat proses ini Mas, mini water treatment ini? Enggak semua Pak. Jadi untuk lokasi-lokasi yang airnya itu memang nggak layak konsumsi aja. Jadi kalau untuk air tanah, apabila air tanahnya itu bersih gitu, bening, itu nggak perlu proses itu lagi. Tapi di beberapa lokasi memang kandungan besinya itu tinggi Pak. Jadi diendapkan selama 1 malam itu berubah jadi kayak minyak atau coklatan ke kuning-kuningan. Makanya itu perlu treatment lagi. Wow. Guys, ini satu kesempatan yang sangat mulia untuk Anda semua bisa berpartisipasi. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang bagaimana Anda, kita semuanya bisa menjadi bagian daripada sedekah air. Yuk kita lihat sebentar kegiatan daripada teman-teman para relawan yang top. Bagaimana sedekah air mengubah kekeringan tidak dapat akses sampai penduduk setempat mendapatkan akses. Let's watch this. Terima kasih Anda telah nonton video ini, Satu Cerita untuk Indonesia, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.